Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duli Apriyani. Saya adalah guru di SMA Plus PGRI Cibinong, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret. Berikut merupakan hasil video uji kinerja saya pada tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Ibu minta pimpin tadi yang datang duluan. Yang datang duluan tadi siapa ya? Tadi yang datang duluan siapa? Ada yang tahu? Oh, Santika. Santika? Oke, silakan Santika pimpin teman-teman untuk berdoa ya. Oke, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Santika sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Oke. Kalau dilihat dari kalian sudah on kamera, semuanya sudah absen, berarti semuanya jaringannya mudah-mudahan bagus ya. Teman-teman, jaringannya oke? Oke, aman. Alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, dari kalian kira-kira ada gak yang bisa membahas kembali sedikit tentang larutan elektrolit dan non elektrolit? Silakan, boleh raise hand. Elektrolit itu apa? Non elektrolit itu apa? Silahkan, yang tahu. Oke, Aldo, Revaldo, silakan, Dok. Bahwa elektrolit itu dapat mengantarkan listrik, Bu. Ya, terus? Jadi elektrolit dibagi menjadi dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Terus pada elektrolit kuat terdapat gelembung dan lampu menyala terang. Kalau elektrolit lemah tidak ada gelembung tapi lampu tidak menyala. Satu lagi? Kalau yang non elektrolit kayak gimana? Non elektrolit itu tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Oke, betul. Terima kasih Aldo. Ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai hari ini. Lebih jelasnya di sini ya tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi. Ini model pembelajaran hari ini. Intinya kalian akan menganalisis reaksi reduksi oksidasi. Nah, sebelum masuk ke reaksi reduksi oksidasi ini, kalian harus tahu dulu tentang konsep bilangan oksidasi. Nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Nah, ini penilaian yang akan dinilai keaktifan kalian, kedisiplinan pada saat pengumpulan LKPD, terus mengumpulkan slide yang akan dikumpulkan per kelompok, lalu kerjasama timnya, lalu tanggung jawabnya. Nah, itu akan kalian nilai nanti. Nah, lalu ada juga keterampilannya yang dinilai, yaitu untuk menyajikan hasil analisis persamaan redoks dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran reduksi oksidasi, kita ada tes kemampuan awal terlebih dahulu. Teman-teman bisa buka device-nya untuk masuk ke quizzes. Lalu ada linknya. Ini atau kode-kodenya 463880. Silakan dibuka quizzesnya untuk masuk ke tes kemampuan awal terlebih dahulu. Nanti akan tahu siapa yang belum ada. Silakan dicoba, waktunya hanya 5 menit. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Oke, untuk pretest ini kayaknya tadi paling tinggi ada
Aldo sama Tahani, tiga soal yang benar, setengahnya ya. Semoga nanti di akhir pembelajaran nanti nilainya akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, apa yang kalian lihat di layar kalian? Apel. Kenapa dengan apelnya? Busuk ya? Busuk. Oke, kira-kira menurut kalian kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kalian menemukan apel yang seperti itu ketika apa? Di luar ruangan. Di luar ruangan, ya betul. Ya, karena kalau di luar kena udara, betul. Kalau kalian punya lilin yang menyala, terus kalian tutup dengan gelas, apa yang terjadi? Apinya padam. Oh, Kaila. Iya benar, apinya padam. Betul banget, Kaila. Sebenarnya sama dengan konsep tadi apel. Apel ketika kita tidak terkena udara, dia tidak akan kecoklatan seperti ini. Sama juga dengan api. Api kalau misalnya ada udara, dia akan terjadi pembakarannya. Sedangkan kalau misalnya tidak ada udara, ini tidak akan terjadi. Nah, ternyata kedua proses ini ada hubungannya. Kalau misalnya kita melihat apel ada udara jadi kecoklatan. Di udara yang kalian tahu kira-kira mengandung apa? Oksigen bukan? Betul, oksigen. Oksigen. Nah, disinilah kalian akan mengenal istilah oksidasi. Sama juga dengan pembakaran itu terjadi proses oksidasi, di mana pada prosesnya itu dibutuhkan oksigen untuk terjadi pembakaran. Oke, untuk penambahan oksigen ini kalian berarti melihatnya dari O2 ya. Kalau elektron berarti E. Ketika ada oksigen ditambah sesuatu, itu berarti terjadi reaksi oksidasi. Ketika elektron dilepaskan dalam suatu reaksi, itu disebut oksidasi. Nah, kalau ini pelepasan juga sama, oksigen, elektron. Nah, untuk bilox, berarti kan kalian belum kayak apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi itu? Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian bilangan oksidasi terlebih dahulu. Apa sih itu oksidasi? Gimana cara kita menentukan bilangan oksidasi? Nah, ini bilangan oksidasi itu sebenarnya adalah muatan dalam suatu atom. Gimana cara kita menentukan bilangan oksidasi? Tadi kan kalau oksigen kelihatan ya dari O2, elektron kelihatan dari E. Nah, bilangan oksidasi ternyata ada aturannya. Ini adalah beberapa aturan dalam penentuan bilangan oksidasi. Unsur bebas berarti unsur yang sendirian. Contohnya H2, Cl2, I2, O2. Ini kan sendirian unsurnya. Itu memiliki bilox 0. Jumlah bilox semua unsur dalam suatu molekul atau ion tergantung pada muatannya. Kalau molekulnya itu tidak mempunyai muatan atau 0 atau netral, berarti dia jumlah biloxnya 0. Kalau ion tergantung sama muatannya. Kalau ada muatannya positif 1, berarti jumlah biloxnya juga positif 1, seperti itu. Itu juga min 1. Nah, berapa bilangan oksidasinya? Min 2. Ya, betul. Ibu tulis ini min 2. Tapi di sini O-nya ada 7. Apa yang harus kita lakukan? Dikali. Iya, betul. Kita kalikan. Min 2 dengan 7 jadinya min 14. Lalu tadi di aturan bilox, jumlah bilox sama dengan muatannya. Di Cr2O7 ini apakah ada muatan? Ada. Berapa muatan? Iya, betul. Muatannya min 2. Nah, berarti Cr2 biloxnya ketika dengan min 14 harus jadi min 2. Berarti di sini berapa ya? Supaya jadi min plus 12. Iya, betul. Plus 12. Tapi untuk Cr-nya sebanyak 2. Kalau Cr-nya cuma 1, berarti harus kita apakan? Dibagi. Iya, betul. Kita bagi 12 dengan 2, berarti hasilnya bilox untuk Cr adalah plus 6. Yes, seperti itu cara menentukan bilangan oksidasi. Kalau kalian sudah biloxnya nanti turun atau naik ya, seperti itu. Kalau dia turun, berarti di situ terjadi reduksi. Kalau biloxnya ternyata naik, perubahannya menjadi naik, maka itu disebutnya dengan oksidasi. Nah, sekarang dengan berbekal pengetahuan kalian tentang bilangan oksidasi, kalian coba nih, ada beberapa gambar yang ibu bagi dalam kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Nah, di gambar-gambar ini nanti kalian analisis kira-kira reaksi apa yang terjadi di sana. Lalu kira-kira adakah perubahan bilangan oksidasi yang terjadi? Kalau ada, berarti kan nanti ada reduksi, ada juga oksidasi. Terus nanti kalian harus cari tahu nih, dalam reduksi oksidasi itu ada yang disebut dengan oksidator dan reduktor. Oke, ini pembagian kelompoknya. Ada kelompok 1 untuk Andin, Astrid, Indri, Kaila, Novia, Salsabila. Kelompok 2 ada Anissa, David, Raffi, Rahel dengan Santika. Kelompok 3 ada Arifin, Gina, Rifki, Raisya dengan korosi. Ya, itu gambar apa sih? Pagar ya? Pagar. Oke. Kalau sudah ada reaksinya, lalu mencari apa? Biloxnya. Ya, betul Anin, mencari biloxnya. Habis itu coba kalian tentukan reduktor dengan oksidator. Ada yang sudah tahu? Apa itu reduktor? Reduktor itu yang mengalami oksidasi. Iya betul. Kalau oksidator yang mengalami reduksi. Iya betul. Nanti coba dicari siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Jadi nanti bisa menentukan reduktor dan oksidatornya. Santika nggak kelihatan? Kemana Santika? Wadah. Rahel, jaringan aman Rahel? Oke. Kelompok 2. Ada gambar apa di KPD kalian? Pakaian. Pakaian. Kenapa dengan pakaian? Pemutih pakaian. Oh iya betul, ada pemutih di sana ya, lagi nyuci ceritanya mah. Ceritanya lagi nyuci pakai pemutih. Kira-kira ada gak itu hubungannya sama redox? Apa Nis? Nisa nggak bisa, suaranya nggak bisa keluar ya? Ada Bu. Ada. Oke, nanti kalian akan cari yang pertama yang kalian lakukan apa untuk mengisi LKPD? Cari apanya dulu? Cari senyawanya ya, reaksinya, reaksi yang terjadi pada saat penggunaan pemutih dalam pencucian pakaian. Habis sudah tahu reaksinya, apa yang harus kalian lakukan? Nyari reduksi, hasil reduksi sama oksidator. Ya betul. Dari kalian apa ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan oksidator? Ada yang tahu? Oke, kalian dapat gambarnya apa di LKPD untuk kelompok 3? Aki Bu. Aki. Ada yang ingin ditanyakan tentang Aki dari LKPD? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Oke, apa yang kalian lakukan pertama kali untuk mengisi LKPD-nya? Yang pertama itu ada nulisin pertanyaan yang berhubungan sama masalah. Ya, lalu ada apa lagi? Terus nulisin reaksi redoxnya. Oke, habis reaksi redoxnya menentukan apa lagi? Menentukan bilangan oksidasi setiap unsur. Ya, habis itu menentukan oksidator dan reduktor ya? Ya, oke. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti ya. Oke, teman-teman, dapat gambarnya, gambar apa di sana? Untuk LKPD kelompok 4? Baterai, Bu. Baterai. Oke. Apa yang kalian lakukan untuk mengisi LKPD? Apa yang kalian harus cari dulu informasinya tentang apa dulu? Untuk mengisi LKPD. Di pertanyaan nomor 1. Reaksinya. Iya, betul. Cari reaksinya dulu yang berhubungan dengan baterai. Nanti kalian analisis tuh kira-kira adakah nih hubungan antara baterai dengan si reduksi oksidasi. Terus habis dapat persamaan reaksinya supaya kita tahu itu ada reduksi atau oksidasi, apa yang harus kita cari? Yang tadi? Bilox ya, Bu? Ya betul, cari biloxnya. Kalau kita sudah tahu biloxnya, nanti kita akan tahu yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi. Nah, habis itu dapat oksidator dan reduktor. Ada yang tahu nggak apa arti dari reduktor dengan oksidator? Ada yang tahu? Belum? Oh, belum tahu ya. Oke, nanti kalian coba cari tahu lagi ya. Reduktor oksidator itu apa sih artinya? Gimana cara kita menentukan reduktor dengan oksidatornya? Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Anindya Nurul Alia dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai korosi besi. Di sini reaksinya itu ada 4 Fe plus 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Nah, biloxnya ini karena Fe ini merupakan unsur bebas, jadi dia biloxnya 0. Nah, di sini itu ada 2 Fe2 sama O3 kan. Di sini O-nya itu ada O ini kan biloxnya itu -2. Dan dikali ketiga jadi -6. Di sini Fe-nya itu berarti plus 6, tapi karena di sini ada 2 Fe, berarti dia dibagi 2, jadi hasilnya plus 3. Nah, untuk O2 di sini itu juga 0 karena dia merupakan unsur bebas. Nah, yang merupakan reduksi itu adalah O2 karena reduksi itu mengalami penurunan. Di sini biloxnya itu turun dari 0 ke -2. Nah, untuk oksidasi itu biloxnya naik, berarti dia yang Fe karena dari 0 ke plus 3. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid. Selanjutnya adalah hasil reduksi. Hasil reduksi dari unsur berikut adalah 2 Fe2O3 dan hasil oksidasi dari unsur tersebut adalah Fe2O3. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 2, siapa yang presentasi? Ada Anissa, David, Raffi, Rahel dengan Santika. Silakan. Silakan, Santika dan Raffi. Oke. Iya, Nisa nggak bisa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemutih pakaian. Jadi di sini ada senyawa OCl, H2O, 2E. Nah, ini jadi Cl plus 2OH. Selanjutnya dijelaskan oleh Raffi. Silakan Raffi. Untuk senyawa yang menjadi reduksi adalah OCl- dan hasil reduksinya adalah Cl-. Sedangkan yang menjadi oksidator adalah OCl-. Sekian dari kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Santika dengan Raffi. Aki, akumulator. Siapa di sana? Kelompok 3 ada nama-namanya yang masuk. Gina, Rifki, Raisya. Tahani tadi hanya di awal dia. Agak ada gangguan dia makanya keluar, nggak bisa. Arifin udah izin karena rusak IndiHome-nya, error. Silakan Gina, Rifki, Raisya. Siapa yang mau menjelaskan? Atau mau bertiga boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aki. Di sini rumusnya itu ada Pb plus 2SO4 2- plus PbO2 plus 4H plus menghasilkan 2 PbSO4 plus H2O. Ini yang 0 itu bilox, terus di sini ada reduksinya itu yang direduksi itu PbO2, hasil reduksinya PbSO4, terus oksidasinya di sini Pb dan hasil oksidasinya itu PbSO4. Nah, yang jadi oksidator di sini itu PbO2 dan reduktornya itu Pb. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gina. Kita akan lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4. Ada Astrid, Hilbram, Najwa, Revaldo dengan Zahra. Siapa yang mau presentasi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Saya ya? dari kelompok 4, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada Astrid, Hilbram, Najwa, Revaldo, dan saya sendiri Zahra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revaldo. Di sini saya akan menjelaskan reaksinya, yaitu di sini ada Zn plus 2MnO2 menghasilkan ZNO dan Mn2O3. Yang di sini yang menjadi oksidatornya MnO2, jadi reduktornya Zn. Selanjutnya dijelaskan oleh Najwa. Jadi oksidasi Zn hasilnya adalah ZNO, terus reduksi MnO2, hasil reduksinya Mn2O3. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Boleh tentang korosi, pemutih, aki, atau baterai. Atau mau dari yang lainnya yang mungkin berhubungan dengan reduksi oksidasi, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand. Ayo, satu kelompok minimal satu. Saya, Bu. Siapa? Aldo. Tadi kayak Gina juga kayaknya yang ngomong. Oke, Aldo, silakan Aldo, mau nanya kelompok berapa? Kelompok 2 ya, Bu, yang pemutih pakaian. Oh, yang pemutih. Oke. Pertanyaannya silakan kelompok 2, tolong dicatat pertanyaannya. Dalam reaksi redoks pada proses pencucian pakaian menggunakan pemutih, hanya tertulis oksidator, kenapa? Oke, kelompok 2 itu pertanyaannya ya. Mungkin reduktornya siapa nih? Cuma ada oksidator di sana. Nanti coba dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, silakan yang kelompok lain mungkin ada pertanyaan lagi selain Aldo. Saya, Bu. Oke, Gina, silakan mau nanya kelompok Kelompok 4 yang baterai. Baterai. Oke. Silakan. Kelompok 4 jangan lupa dicatat. Apakah reaksi redoks yang terjadi dalam baterai yang udah dijelasin sama untuk semua baterai? Oke. Kelompok 4 paham ya? Kan baterai itu banyak ya. Mungkin ini baterai kalau dari gambarnya nih, berarti baterai yang biasa di center. Tapi kalau misalnya baterai yang jam tangan kan beda tuh. Nah, kira-kira reaksinya sama atau beda? Terus HP juga ada baterainya kan? Nah, itu sama atau beda tuh? Oke, terima kasih Gina atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan kelompok lain? Saya, Bu. Siapa tuh? Santika, silakan Santika, mau tanya apa? Kelompok berapa? 3 aja. Kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompok aki. Silakan. Tapi nggak berhubungan sama aki. Oke, nggak apa-apa. Silakan pertanyaannya. Ada nggak peristiwa lain yang nunjukin adanya reaksi reduksi oksidasi? Oke, mungkin selain yang dari yang kita bicarakan ini ya, selain korosi, pemutih, aki, sama baterai, kira ada lagi apa enggak nih? Kelompok 3. Disuruh menjawab pertanyaan Santika tentang itu. Oke, silakan didiskusikan kira-kira jawabannya apa. Yang tadi silakan, sudah dapat jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Jadi dalam proses redoks saat mencuci pakaian dengan pemutih, di sini pemutih bertindak sebagai oksidatornya yang mengoksidasi kotoran atau noda pakaian yang membuat pakaian jadi bersih. Jadi yang jadi reduktornya adalah noda dalam pakaian itu. Oke. Cukup Raffi? Ada lagi? Cukup. Oh, cukup. Tadi siapa yang bertanya tentang pemutih? Revaldo ya? Iya, Bu. Oke, cukup Revaldo jawabannya? Cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih Raffi dan Aldo. Next. Tadi kan apakah reaksi redoks terjadi dalam baterai yang sudah dijelaskan sama untuk semua baterai? Sini jawabannya tidak, karena tergantung pada penyusun baterai tersebut. Yang kami jelaskan adalah baterai yang bisa digunakan untuk senter atau mobil mainan. Kan tapi jika baterai jam itu adalah baterai Hg atau merkuri, baterai pada handphone menggunakan baterai Li.
Jika penyusun baterai berbeda, maka reaksi reduksi oksidasinya pun berbeda. Oke, Aldo. Cukup, Aldo? Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari teman-teman yang lain? Dari kelompok 4 ada yang ingin ditambahkan? Astrid, Hilbram, Najwa, Zahra? Enggak, Bu, cukup. Oke, cukup. Tadi yang bertanya ini Gina ya? Oke, Gina, gimana jawabannya? Sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, jadi kalau misalnya ini, kenapa di sini adanya Zn dengan MnO? Karena penyusun dari baterai untuk yang seperti ini nih, baterai yang center atau baterai apa tadi, mobil mainan ya. Nah, itu emang menggunakan katode anodenya Zn MnO. Tapi kalau misalnya kalian pakai baterainya baterai Li itu lithium yang ada di HP. Nah, itu pasti nanti di persamaan reaksinya pasti ada Li-nya juga. Kalau baterai yang jam tadi dibilang Hg, ya. Baterai yang jam tangan itu yang kecil-kecil, itu ada Hg-nya atau merkurinya. Di situ nanti reaksinya juga pasti ada Hg-nya juga, gitu. Jadi reaksinya akan berbeda. Peristiwa lain selain yang sudah dibicarakan atau yang sudah dibahas. Ada yang sudah menjawab? Saya jawab. Oke, silakan Rifki. Jawabannya ada, misalnya proses fotosintesis, respirasi, pembuatan tape ketan, ataupun tape singkong karena ada proses fermentasi, proses pelapisan logam atau penyupuhan dan lain-lain. Oke, itu sudah lumayan banyak ya. Gimana Santika? Sudah cukup, Bu. Oke, jadi dari tadi jawaban Rifki ya. Terima kasih Rifki, dan tadi yang bertanya Santika. Nah, jadi emang ada banyak ya peristiwa redoks itu yang tadi sudah disebutkan Rifki, yang lainnya proses fotosintesis. Kenapa di sana ada? Karena ingat, ada fotosintesis itu ada O2. Tadi kita bahas oksidasi reduksi itu ada peran oksigen. Nah, di situ karena ada fotosintesis ada O2-nya, berarti nyambung ke reduksi oksidasi. Terus respirasi, fotosintesis tadi disebutkan juga pelapisan logam. Ya, itu juga ada penyepuhan. Terus fermentasi, pembuatan tape ketan maupun tape singkong. Itu pasti ada fermentasinya. Di fermentasi itulah ada redoksnya. Oke, berarti kalian sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan reduktor dan juga oksidator. Tadi di kelompok 1 kalau nggak salah yang sudah bisa menjawab yang pada saat saya bertanya apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor. Jadi di sini oksidator itu yang lebih gampangnya kalian tadi nyebutinnya oksidator berarti yang mengalami reduksi, Bu. Ya nggak apa-apa, betul. Jadi oksidator itu adalah mengoksidasi zat lain, tapi dia sendiri mengalami reduksi gitu. Ini biasanya ciri-ciri dari oksidator: memiliki biloks tinggi, terus mudah mengikat elektron. Ini contoh-contohnya saja. Lalu untuk reduktor, nah reduktor berarti yang mengalami oksidasi, jadi kebalikannya. Atau yang kita bisa zat reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain, jadi pelakunya senyawa yang mereduksi zat lain. Ini ciri-ciri dari reduktor: memiliki biloks rendah, terus mudah melepaskan elektron. Zn, kira-kira biloksnya berapa? 0. Why, Anindia? Kenapa 0, Anin? Karena merupakan unsur bebas. Ya, betul, unsur bebas. Nah, sekarang HgO. Kita tahu biloksnya siapa dalam aturan biloks? O. Ya, berapa biloksnya O? -2. Ya, -2. Berarti Hg-nya di sini berapa? +2. Kenapa +2? Karena biar hasilnya 0. Ya, karena muatannya 0, dia nggak punya muatan ya, jadi 0. Oke, untuk ZNO kita tahu biloksnya terlebih dahulu siapa? O. Berapa biloksnya? -2. Oke, Anin mulu nih kayaknya yang jawab. Ayo yang lain mana? Kalau di sini -2, berarti Zn berapa? Anin diem. Coba yang lain. +2. Iya bener, siapa tuh yang jawab? Nggak kelihatan mukanya. Siapa yang jawab +2 tadi? Saya, Bu, Najwa. Oh, Najwa. Oke, Najwa. Hg sekarang apa nih biloksnya? Berapa biloksnya? Salah. Berapa biloksnya? Dia sendirian. Oke, Ibu kasih kata kunci. Siapa yang jawab tadi? Iya, 0, betul. Kan dia sendirian, gak ada temennya, Hg. Pokoknya kalau yang sendirian, yang jomblo, dia pasti 0 aja biloksnya. Gitu. Sekarang kita lihat perubahan bilangan oksidasinya. Ya. Zn. Dia dari 0 ke 2.
Naik atau turun ini biloxnya? Naik. Naik, betul. Kalau naik tadi oksidasi atau reduksi? Iya, Novia, betul. Oksidasi. Hg plus 2. Bentar. Plus 2 ke 0. 0 ya. Nah, tuh ke 0. Plus 2 ke 0. Naik atau turun? Turun. Turun. Kalau turun tadi reduksi atau oksidasi? Reduksi. Iya, betul. Reduksi. Oh, iya, betul. Oksidator tadi yang mengalami reduksi. Iya, terbalik tadi Aldo. Jadi kalau HGO ini kan mengalami reduksi, maka dia disebut dengan oksidator. Reduktor tadi yang mengalami apa? Oksidasi, betul. Jadi siapa di sini yang menjadi reduktor? Zn. Iya, betul, Zn. Oke, ada pertanyaan untuk reaksi yang ini? Ini reaksi pada baterai jam tangan nih yang tadi sempat dibicarakan. Adakah yang bisa menyimpulkan kira-kira kita hari ini belajar apa saja ya? Ayo. Oke, kalau enggak ibu yang tanya deh. Jadi dalam menentukan bilangan oksidasi, ketika kita tahu bilangan oksidasinya turun, berarti mengalami apa, teman-teman? Reduksi. Iya, betul, reduksi. Ketika bilangan oksidasinya naik, berarti mengalami reaksi apa? Oksidasi. Iya, oksidasi. Nah, terus tadi kita mengenal istilah reduktor dengan oksidator. Apa yang kalian ketahui tentang reduktor dan oksidator? Silakan, siapa yang mau? Oksidator itu zat yang mengoksidasi zat lainnya. Dia betul. Yang mengoksidasi zat lain, betul. Kalau reduktor gimana? Yang lain? Yang mereduksi zat lain. Iya, yang mereduksi zat lain, betul. Ya, jadi tadi sudah menentukan reduksi oksidasi, kalian juga sudah bisa menentukan reduktor siapa, oksidator itu siapa. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaian akhir atau tes akhir kita pakai kuisis lagi. Siapkan gadget kalian karena Oke, silakan. Pelan-pelan mengerjakannya, jangan sampai salah mencet, salah ngeklik. Jangan buru-buru menjawabnya. Oke, untuk hasil kuisisnya selamat. Untuk lumayan banyak nih yang 100. Ada 7. Terima kasih. Selamat untuk Astrid, Rifki, Santika, Zahra, Novia, Anin, dan Hilbram. Oke, kalian mendapatkan nilai sempurna 100. Lalu ada yang salah 3. Ayo, Kaila, belajar lagi ya. Nah, kita cari tahu dulu nih biloxnya. Yang kita tahu biloxnya CL atau O? O. Oh, betul. O-nya -2. Supaya jadi -1 berarti CL di sini berapa? +1. Iya. Kita cari nih X di sini yang +1 yang mana? Jawabannya yang ini nih. Kenapa? Soalnya ketika kita punya X NO3, kalau kita garis ini NO3 itu muatannya -1. Berarti otomatis X-nya biloxnya +1. Makanya jawabannya adalah XNO3. 3. Ini biloxnya Mn +4 +3. Naik atau turun? Reduksi atau oksidasi? Reduksi. Ya, reduksi. Jadi jawabannya reduksi 43. Nah, ini sudah penilaian antar teman. Kalian mengisi untuk teman satu kelompok aja ya. Yang mengisi refleksi baru 8. Penilaian diri baru ini yang mengisi. Yang lainnya masih ditunggu. Penilaian sikap sudah lumayan banyak, udah ada 18 penilaian. Oke, yang sekarang boleh dinyalakan semua kameranya dan coba kasih emoji untuk pembelajaran hari ini. Apakah bisa dimengerti? Apakah sudah mulai hujan teman-teman?
Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Rifki, ayo masih ditunggu? Mana? Oke, Kaila, Novia belum ada. Raisya, Rahel pada hilang-hilangan kayaknya. Evaldo. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kalian akan masuk ke materi tata nama senyawa. Ini masih ada hubungannya dengan reduksi oksidasi. Jadi nanti pengetahuan biologi kalian akan dipakai lagi di menentukan nama senyawa gitu. Untuk pembelajaran selanjutnya masih ditunggu untuk LKPD-nya dikumpulkan melalui form yang sudah Ibu kirimkan. Lalu penilaian antar teman yang menilai teman kalian dalam satu kelompok juga masih ditunggu. Sama refleksi pembelajaran hari ini mohon disesuaikan dengan form yang sudah Ibu kirimkan. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita doa untuk penutup dulu. Tadi yang memimpin Santika, berarti sekarang harus cowok ya. Rifki, boleh Rifki? Silakan pimpin teman-teman untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Baik Bu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rifki yang sudah memimpin teman-temannya. Tetap sehat selalu, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga makanan, jaga istirahat kalian ya di masa pandemi ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.